warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena limpahan nikmat dan karunia-Nya diberikan kepada kita semuanya. Dan yang paling kita syukuri adalah ketika kita masih diberikan keistiqomahan di atas iman dan Islam, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berupaya, berusaha diiringi dengan doa agar kita selalu diberikan keistiqomahan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Masih pada bab yang kedua, yaitu fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in, tentang buruknya bid'ah dan para pelakunya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan tentang bid'ah ini memang sudah jarang didengung-dengungkan. Sedikit sekali dai-dai, mubalik-mubalik yang membahasnya, karena dianggap ini adalah perkara yang sensitif. Dan kadang sebagian ini menganggap dikhawatirkan terjadi perpecahan. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, persatuan tidak akan pernah terwujud kecuali di atas sunnah. Sebagaimana kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana akan berjamaah kalau tidak di atas sunnah Nabi SAW? Justru sebenarnya sunnahlah yang menjadi sebab bersatunya kaum muslimin. Jika kaum muslimin kembali kepada sunnah Nabi SAW, maka persatuan lebih mudah. Dan justru ketika muncul berbagai macam bid'ah, ini adalah salah satu penyebab perpecahan di tengah umat Islam ini. Ketika satu kelompok memunculkan sebuah bid'ah, kemudian kelompok lain muncul dengan bid'ah yang lain, ini sudah dua kelompok yang berbeda. Bayangkan jika ada 100 kelompok dengan membuat bid'ahnya masing-masing, maka akan terjadi perpecahan yang begitu besar. Berbeda jika kaum muslimin kembali kepada sunnah Nabi SAW. Sebagaimana juga tauhid menjadi sebab persatuan kaum muslimin, dan sebaliknya kesyirikan yang menyebabkan perpecahan. Bagaimana tidak Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika seseorang bertauhid kepada Allah, bertemu dengan ahlu tauhid lainnya, maka satu frekuensi. Ketika orang melakukan perbuatan syirik, sementara yang lain juga berbuat syirik, menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak Tuhan, maka semakin besar perpecahan itu.
Makanya Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian itu meniru, mencontoh orang-orang yang berbuat syirik. Mereka adalah orang yang suka memecah belah agama ini menjadi beberapa kelompok. Ciri-ciri orang syirik Tuhannya saja sudah beda-beda. Mereka lah orang-orang yang memecah belah umat ini menjadi beberapa pecahan. Wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap pecahan itu, setiap kelompok itu merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Satu Tuhan, semuanya menyembah Allah, maka peluang bersatu sangat besar. Bagaimana dengan Tuhannya yang berbeda-beda, yang diibadahi semuanya berbeda-beda? Tentu semakin besar perbedaan itu. Terlebih ditambah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga bahwa kelompok saya lah yang paling benar, yang paling baik, yang lain salah, tambah besar lagi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan jangan bahas-bahas bid'ah, itu memecah belah. Bukan memecah belah tapi menyaring. Ini yang Ahlus Sunnah, ini yang Ahlul Bid'ah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bid'ah ini bukan hanya dalam masalah ibadah. Bahkan yang lebih besar lagi, bid'ah itu adalah masalah akidah. Munculnya sekte-sekte baru dalam Islam yang membawa, menawarkan, mempromosikan, menyebarkan paham yang baru, ini juga termasuk bid'ah, bahkan yang lebih besar bahayanya. Mari kita lanjutkan beberapa hal tentang bid'ah ini, yaitu diantaranya adalah hadis-hadis Nabi SAW dan sebagiannya adalah perkataan dari para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in, generasi awal umat Islam ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas poin ke-15, yaitu tentang orang-orang yang tidak menyukai sunnah Nabi maka bukan termasuk kelompoknya Rasulullah SAW. Kita lanjutkan poin yang ke-16. Akhbarana Ibnu Husain, akhbarana Ibnu Madhab, akhbarana Ahmad bin Ja'far, akhbarana Abdullah bin Ahmad, hadatsani Abi, hadatsana Al-Walid bin Muslim, hadatsana Thawr bin Yazid, dan seterusnya saya persingkat saja. Kemudian berujung kepada seorang sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah. Ada seorang tabi'in, ada dua orang di sini, yaitu Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr qala berkata, ataina Al-Irbad bin Sariyah wa huwa mimman nazala fihi wa la'al ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Kami mendatangi sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Ini seorang sahabat Nabi SAW, di mana sahabat Al-Irbad bin Sariyah ini adalah salah satu sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran, walaupun tidak disebut namanya, tapi pada kasusnya. Nah, ada sahabat-sahabat Nabi yang disebut namanya dalam Al-Quran, tapi juga sebagiannya tidak disebut namanya langsung, tapi ya kejadian yang menimpanya disebutkan di dalam Al-Quran. Sahabat Al-Irbad bin Sariyah ini termasuk sahabat Muhajirin, dan mayoritas sahabat Muhajirin di awal-awal Islam adalah para sahabat, di awal-awal hijrah adalah sahabat-sahabat rata-rata yang miskin, walaupun tidak semuanya. Karena mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan usaha, bisnis demi Allah dan Rasulnya, hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga mereka hidup dari nol kembali. Ada di antara mereka yang cepat sekali bangkit, sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang ahli dalam berdagang, ya.
Tapi tidak semua sahabat pandai dalam berdagang, sehingga para sahabat muhajirin banyak yang hidupnya dalam kemiskinan di awal hijrah. Pada peristiwa perang Tabuk, perang yang sangat berat, di mana sebagian orang tidak bisa berangkat bersama Rasulullah SAW. Sebagian mereka adalah orang yang cacat, sebagiannya yang sedang sakit, sebagiannya lagi adalah orang-orang munafik yang pura-pura punya alasan dibuat-buat supaya tidak bisa ikut. Termasuk Abdullah bin Ubay, tokoh pentolannya munafik. Termasuk Ja'ad bin Qais juga tidak berangkat. Kemudian sebagiannya lagi adalah orang yang tidak cacat, tidak sakit, dan juga bukan orang munafik, tapi miskin, tidak punya kendaraan, tidak punya persenjataan, tidak punya perbekalan, sehingga mereka pun kesulitan untuk ikut bersama Rasulullah SAW. Maka mereka datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak sakit, kami juga tidak cacat, kami kuat dan sehat, tapi kami tidak punya bekal, kami tidak punya kendaraan. Maka tolonglah carikan tumpangan buat kami, nunut. Ya. Barangkali ada kendaraan yang kosong, saya bisa ikut untuk berperang bersama engkau, wahai Rasulullah." Maka salah satu di antara mereka adalah Al-Irbad bin Sariyah ini. Maka Rasulullah mengatakan, dan perkataan beliau diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 92. "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi." Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan, atau di kalimat sebelumnya, tidak ada dosa, wala 'alal ladzina, tidak ada dosa bagi orang-orang yang sakit, yang lemah, yang cacat, ya, untuk tidak berangkat, tidak ada dosa. Mereka kalau tidak berangkat perang Tabuk bersama Rasulullah tidak berdosa, yang lemah termasuk sakit dan cacat. Dan juga tidak berdosa bagi orang-orang yang mendatangi engkau, wahai Muhammad, agar engkau membawa mereka, lalu engkau mengatakan, "La ajidu ma ahmilukum alaihi." Saya, yang mengatakan sini oleh Rasulullah, aku tidak bisa membawa kalian karena tidak muat lagi. Ya. Jadi orang-orang ini datang kepada Rasulullah maksa untuk tetap ikut. Padahal Allah sudah mengatakan wala 'alal ladina, dan juga tidak ada dosa bagi mereka yang tidak punya perbekalan, tidak punya kendaraan, miskin. Tidak ada dosa, tapi mereka tetap datang kepada Rasulullah, ingin ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menolak mereka. Kalau bahasa kita, ya, ngapunten para sahabat, ini sudah penuh, tidak ada lagi tumpangan, dan sudah tidak ada lagi dana untuk memberangkatkan kalian, dan kalian tidak berdosa, sudah di sini aja tinggal di Madinah, biar kami yang berangkat. Maka para sahabat ini, mereka berpaling membelakangi Rasulullah, pergi dari Rasulullah SAW, sementara air mata mereka mengalir dengan derasnya. Jadi para sahabat itu, ketika mereka tidak dapat kesempatan berbuat baik, padahal ini jihad fisabilillah, perang Tabuk itu perang yang berat, perjalanannya 1200 km, musuh yang dihadapi pasukan Romawi dalam kondisi sedang panas ekstrim di padang pasir, berat sekali. Tapi para sahabat ini tetap memaksa untuk ikut, sementara mereka sebenarnya mendapatkan, ya, keringanan untuk tidak ikut karena miskin, tidak punya kendaraan, tidak punya perbekalan, tidak masalah berangkat. Tapi mereka minta tetap kepada Rasulullah, barangkali bisa, ya, dibonceng kalau sekarang motor, bila barangkali numpang, ada kursi untuk kami berangkat. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada. Maka mereka pergi dari hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan
Air mata mereka mengalir dengan derasnya karena sedih tidak bisa berangkat berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kualitas para sahabat ini luar biasa. Hari ini di mana sebagian besar kaum muslimin justru mungkin menangis diajak perang. Ya. Ayo Pak, perang, nangis. Berpisah sama istri, anak-anak, pekerjaan bagaimana, bisnisnya bagaimana, nanti kalau pulang tinggal nama bagaimana, dan sebagainya. Yang berangkat malah menangis. Nah, ini para sahabat yang tidak bisa berangkat menangis. Inilah perbedaan kualitas kita dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau mereka disebut generasi terbaik umat ini, karena kualitasnya sangat jauh sekali dengan keumuman ya kaum muslimin pada hari ini. Nah, tapi pembahasan ini bukan masalah itu, namun di sini rawi hadis menyebutkan, yaitu terutama dari kalangan tabi'in yang bertemu dengan sahabat Al-Irbad bin Sariyah, bahwa beliau adalah salah satu orang yang menangis tadi karena tidak bisa berangkat dalam peristiwa perang Tabuk. Tapi poinnya adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah ini. Setelah kami mengucapkan salam kepada Al-Irbad bin Sariyah, kemudian kami mengatakan ataina kazairina wa aidina wa muktabisin. Ini yang menjelaskan ini adalah tabi'in. Wahai sahabat Al-Irbad bin Sariyah, saya atau kami yang mendatangi engkau sebagai peziarah, maksudnya berkunjung dalam rangka berkunjung untuk kembali belajar kepada Anda. Di para tabi'in adalah generasi setelah sahabat dan mereka juga murid-murid para sahabat. Kami datang ke sini untuk belajar, untuk berkunjung kepada engkau wahai sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Maka faqala Irbad, berkata sahabat Al-Irbad bin Sariyah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha dzata yaumin. Thumma aqbala alaina biwajhihi fawa'adana mau'izatan balighah. Darabat minhal uyub wajilat minhal qulub. Al-Irbad bin Sariyah bercerita, kami pernah sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Kemudian selesai sholat subuh, selesai berzikir, Rasulullah menghadapkan wajahnya ke hadapan kami. Lalu beliau memberikan nasihat kepada kami, yang dengan nasihat itu ya, mengalirlah air mata kami dan bergetar hati kami para sahabat. Ini dalam redaksi yang sedikit berbeda karena ada redaksi lain. Kita bisa melihatnya, membacanya dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 28. Hadisnya juga dari Al-Irbad bin Sariyah, cuma sedikit berbeda kalimatnya. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Irbad bin Sariyah mengatakan, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan ya, wajilat min hal qulub wa darabat min hal uyun. Nah, ini ada kemiripan. Jadi Al-Irbad bin Sariyah ini bercerita, kami pernah sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menghadap kepada kami dan beliau memberikan nasihat. Di mana ketika kami mendengar nasihat Rasulullah itu, kami menangis dan bergetar hati kami mendengar nasihat-nasihat beliau. Lalu kami mengatakan, atau ada yang berkata di antara kami, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi' famada ta'hadu ilaina. Wahai Rasulullah, kami merasakan ini sepertinya nasihat-nasihat terakhir engkau, nasihat perpisahan. Mau'izatun muwaddi'. Kami kok feelingnya merasakan ya, dari ketajaman, kedalaman nasihat ini kami merasakan ini sepertinya nasihat perpisahan dari kau ya Rasulullah. Maka apa yang kau wasiatkan, apa yang kau nasihatkan buat kami wahai Rasulullah? Jadi setelah sholat subuh Rasulullah menghadap para sahabat lalu memberi nasihat sampai para sahabat itu menangis dan bergetar hati mereka. Mereka merasakan ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah wasiat kepada kami wahai Rasulullah.
Dan para ulama menjelaskan, ini pernah saya sampaikan, bahwa mengapa para sahabat sampai menangis mendengarkan tausiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai menangis mendengarkan mau'izah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, karena penceramahnya adalah manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberi kelebihan dan mukjizat jawami'ul kalim, kalimatnya singkat dan padat, dan beliau adalah orang yang fasih dalam berceramah, ya. Afsahul kalam, beliau adalah orang yang fasih pembicaraannya, pemilihan kata-katanya begitu hebat. Maka yang menyebabkan para sahabat menangis dan bergetar hati mereka, karena yang pertama dari faktor pembicaranya yang hebat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, audiennya, pendengarnya orang-orang hebat juga, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia-manusia terbaik yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, materinya yang bagus, pembicaranya bagus, pendengarnya bagus, materinya juga bagus, judulnya menarik. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang ternyata baru berpengaruh adalah yaitu momennya yang sangat pas, yaitu setelah sholat subuh. Saya bisa merasakan perbedaan pengajian setelah isya sama subuh, beda. Kalau setelah isya banyak yang ngantuk, kalau setelah subuh banyak yang tidur. Dan ini secara umum tidak begitu ya Pak ya. Tergantung bapak-bapak, kalau malam tadi tidurnya cukup, subuh lebih fresh insya Allah. Ya, yang ngantuk karena mungkin sibuk tadi malam, ya, bangun harus jam 3 harus sholat malam, padahal jam 12 baru tidur, atau kerja malam, jadi ngantuk. Dan ini sangat kita apresiasi ya, sudah melekan, banyak ibadah, masih ngaji juga setelah subuh. Makanya bagi bapak-bapak yang sekarang ngantuk, saya persilakan juga. Tidak masalah, karena sudah dibelain datang ya, walaupun ngantuk Pak. Kan kalau idealnya ngantuk pulang tidur Pak ya. Mau di sini tidak diwajibkan juga ya, tidak dipaksa, tapi panjenengan bisa hadir. Jadi walaupun ngantuk, kita apresiasi. Nah, tapi secara umum Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu subuh atau setelah subuh itu adalah waktu yang paling kondusif menerima nasihat, menerima ilmu. Termasuk juga bila ingin menghafal Al-Quran, ya, yang terbaik waktunya adalah setelah sholat subuh, karena setelah istirahat kita fresh, memulai hari dengan kondisi fresh. Maka pengajian-pengajian yang diadakan setelah subuh ini sebenarnya adalah yang sangat tepat ya. Lebih mudah untuk memahami dan menerima nasihat. Jadi para sahabat menangis dan bergetar hati mereka karena pembicaranya hebat, pendengarnya hebat, materinya bagus, waktunya juga tepat. Itu yang jadi sebabnya. Nah, kalau hari ini, pagi ini tidak ada yang menangis, ya mungkin faktor-faktor itu memang tidak ada. Pembicaranya saya, pendengarnya bagus-bagus, hebat, insya Allah lebih baik dari saya. Terus materinya bisa jadi tidak sehebat materi Rasulullah. Yang sama cuma satu, waktunya aja, lumayan kan? Waktunya tepat, habis subuh. Nah, poinnya adalah ketika itu setelah para sahabat menangis, bergetar hati mereka, mereka merasakan kayaknya Rasulullah ini adalah nasihat perpisahan. Berilah kami nasihat wahai Rasulullah. Dan nasihat perpisahan biasanya adalah nasihat yang paling penting di antara yang penting. Bapak-bapak kalau mau bepergian, apalagi lama, ngasih pesan kepada istri, anak-anak, biasanya dipilih yang paling penting, yang paling harus diperhatikan. Biasanya apa Bapak Ibu? Kalau bapak-bapak mau pergi seminggu, 1 pekan ke Jakarta, ya,
pesan dari bapak-bapak, para suami kepada istrinya, bapak-bapak kepada anaknya. Biasanya hal-hal yang penting dipilih dari sekian banyak pesan, ada belasan bahkan puluhan pesan, dipilih mungkin 3 pesan. Biasanya yang paling utama, tolong ya sholatnya jo sampai males, anak-anak ya dibilangi sholatnya harus tepat waktu. Yang kedua, cocok lali nek bengi lawangnya dikunci, nggak ono aku kono apa ya. Biasanya suami begitu, khawatir sama istri sama anak. Yang berikutnya, misalkan kok nek ono tamu ya, nek lanang kok ngenteni aku teko ya, ojo dilipur nang omah. Misalkan itu 3 ya. Gitu. Itu adalah pesan penting. Kalau istrinya biasanya pesan apa sama suaminya? Mas, nang kono ojo tolak-tolek. Iling bojo sampean sing ayu iki. Wis, mesti ayu dudu bojo sampean, aku mesti gak ayu ya bojo sampean. Biasanya gitu. Ojo lali maneh sing nomor loro bawa duit sing akeh ning pas mulih. Oleh-oleh ojo lali. Ini contoh saja, Pak. Nah, biasanya orang akan berpisah memberi pesan, penting sekali pesannya. Apalagi ini yang dimaksud perpisahan untuk selamanya. Jadi memang momen ini terjadi adalah di tahun-tahun terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Para sahabat hanya feeling aja, kok yang disampaikan Rasulullah ini dalam sekali ya, ini seperti pesan orang yang mau berpisah. Maka wahai Rasulullah, berilah wasiat pesan buat kami. Nah, ada 4 pesan penting Rasulullah waktu itu. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah. Saya berpesan untuk kalian dengan takwa Allah. Inilah pesan yang selalu disampaikan oleh para nabi dan rasul. Inilah pesan yang pertama kali disampaikan para khatib di mimbar-mimbar ketika khutbah. Dan ini pula pesan yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu. Jadi dalam semua momen, pesan pertama itu adalah pesan takwa. Ya, ini jadi kita jadikan sebagai contoh. Berpesan, bertausiah kepada pengantin, pesannya apa? Takwa dulu sebelum pesan yang lainnya. Ya, termasuk pesan kepada istri yang akan ditinggalkan, ya pesan takwa yang pertama disampaikan. Usikum bitaqwallah. Aku berpesan untuk kalian hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ini masalah penting, was-sam'i wat-ta'ati. Mendengar dan taat, wa in abdan habasyi. Ya. Kalau dalam hadis yang lain riwayat Irbad bin Sariyah juga kalimatnya sedikit berbeda tapi maksudnya sama. Was-sam'i wat-ta'ati. Ya. Was-sam'i wat-ta'ati wa in abdan habasyi. Mendengar dan taat, ya, wa in ta'ammar alaikum abdan habasyi, abdun habasyi dalam hadis yang lain. Dengarlah dan taatlah kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian adalah seorang budak hitam legam dari Habasyah, Ethiopia. Ini adalah pesan kedua, dan ini disebut dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud adalah apa ya, majas hiperbola. Artinya bukan yang sesungguhnya, namanya majas itu bukan sesungguhnya. Karena seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin harus posisinya merdeka, bukan seorang budak. Harus orang yang merdeka. Jangankan jadi khalifah, dalam ibadah-ibadah tertentu saja harus disyaratkan ya harus merdeka. Tapi ini adalah sebuah kiasan, saking harusnya taat, walaupun seandainya yang memimpin itu seorang budak, harus tetap taat. Dan itu tidak terjadi, apalagi nanti pemimpin umat Islam seluruh dunia, bukan dari seorang budak, tapi hanya penekanan saja. Sebagaimana Rasulullah juga berpesan, siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, bangunlah masjid walaupun sebesar sarang burung. Apakah muat jamaahnya? Apa kalau sebesar sarang burung?
Burung umumnya kecil ya Pak ya. Sarangnya burung itu paling segini. Mungkin burungnya burung unta, Ustaz. Ya. Burung unta ada sarangnya enggak ya? Kalaupun ada sebesar apa juga. Ini adalah kiasan ya. Jadi maksudnya bangun masjid atau siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung ya, maka Allah akan membangunkan istana di surga baginya. Nah, ada dua pengertian di sini. Maksudnya pertama adalah itu kiasan, bukan sebenarnya. Bukan berarti kalau begitu saya akan bangun masjid sebesar sarang burung, tidak. Maksudnya walaupun kecil, bangun masjid. Nah, sebagian lagi ulama berpendapat siapa yang membangun masjid artinya berkontribusi walaupun kecil. Misalkan datang kepada takmir Al-Ikhlas, Pak, saya ingin bangun masjid. Oh monggo, saya mau urun 1 sak semen. 1 sak semen. Atau saya cuma urun bata ringan 5 biji saja Pak. Ini termasuk dalam bagian hadis tadi. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, Allah bangunkan istana di surga. Bukan untuk orang yang bisa membangun masjid full saja, tapi yang urun juga. Jenengan kesini kontribusinya hanya cat 1 kaleng, itu akan dibangunkan istana di surga. Tidak harus bangun full 1 masjid, apalagi kalau 1 masjid ya. Maka itulah maksud hadis walaupun sebesar sarang burung gitu ya. Nah, ini sama Rasulullah mengatakan wajib kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun itu hanya seorang budak hitam dari Ethiopia. Ini pesan kedua. Lalu pesan ketiga, fa innahu man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Yang ketiga kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang hidup lebih lama lagi, maka dia akan menyaksikan perpecahan yang banyak di tubuh kaum muslimin. Apalagi kita yang hidup jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan mendapati perpecahan yang begitu banyak di antara kalian. Maka jika menjumpai masa itu, perpecahan yang sangat hebat di tengah-tengah kaum muslimin, apa yang harus kalian lakukan? Fa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini ada tambahan sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah para sahabat. Akan tetapi berikutnya Rasulullah menyebutkan wa 'addu 'alaiha bin nawazid. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawazid. Berpeganglah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Nah, ada pertanyaan. Sunnahnya disebutkan 2, sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin. Apakah itu sunnah yang berbeda? Maka tentu tidak, karena di akhir hadisnya Rasul mengatakan tamassaku biha. Peganglah ia di sini bertutup enggak? Biha. Kalau dipahami 2 sunnah, sunnah Nabi, sunnah sahabat, atau sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin, harusnya berpegang teguhlah kepada keduanya, alaihima atau bihima. Tapi teksnya ternyata berbunyi 1 atau tunggal, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha. Bukan 2, bukan tamassaku bihima wa 'addu 'alaihima, tidak. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Peganglah ia, sunnah tadi, dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Maka ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi dan sunnah para sahabat atau sunnah khulafa'ur rasyidin adalah satu sunnah yang sama, sejalan, sefrekuensi, tidak ada perbedaan di sana. Jadi kalau ingin
beragama dengan cara yang benar, bagaimana mempraktekkan Al-Quran dan hadis, kita harus banyak menggali bagaimana cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Inilah pentingnya kita menggali kitab-kitab terdahulu. Bagaimana akidah, ibadah, muamalah, akhlak, kita gali dari Rasulullah dan para sahabat bagaimana menjalankan agama ini. Igitlah ia sunnah Nabi dan sunnah ulama rasyidin. Nah, pesan terakhirnya ini menunjukkan penting. Rasulullah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian, hati-hati perkara-perkara baru dalam agama ini, karena setiap perkara baru dalam agama ini disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian adalah kata-kata kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Berarti ada nggak bid'ah yang tidak sesat, Pak? Kalau begitu, kalau lihat teks hadisnya tidak ada ya, karena kata kullu ini setiap. Ya. Ada orang yang membantah kata-kata kullu ini artinya sebagian. Diartikan sebagian karena ada firman Allah yang menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan setiap sesuatu dari air. Bukankah tidak semuanya dari air, kata mereka? Inna khalaqna kulla syai'in mimma. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dari air. Bukankah manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api? Nah, sehingga ada yang membantah bahwa kata kullu bid'atin, kata kullu itu artinya sebagian. Sehingga ada bid'ah yang tidak sesat karena sebagian saja. Jadi kullu di sini diartikan sebagian, tapi tidak konsisten. Kalimatnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau diartikan sebagian, berarti sebagian bid'ah itu sesat, artinya ada yang tidak. Berarti sebagian kesesatan tidak di neraka juga. Kenapa kullunya diartikan sebagian itu pada yang atasnya saja, yang bawah tidak? Mengikuti seleranya, karena meyakini adanya bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Padahal Rasulullah mengatakan kullu bid'atin. Karena yang dimaksud Rasulullah adalah bid'ah dalam koridor agama. Kalau dalam sisi yang lain, masalah dunia, ya, dari sisi bahasa, memang bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Pokoknya setiap perkara yang baru, yang dulunya tidak ada, mesti ada yang baik, ada yang buruk. Itu kalau dalam pengertiannya umum. Tapi kalau yang dimaksud bid'ah dalam agama, semuanya jelek. Karena semua bid'ah menyelisihi syariat. Kalau urusan-urusan dunia, walaupun itu bid'ah dalam arti baru, belum tentu menyelisihi syariat. Sering saya contohkan contoh mic, speaker, amplifier itu adalah bid'ah dalam urusan dunia, dalam urusan secara bahasa, perkara baru dulu nggak ada. Tapi apakah bertentangan dengan syariat kalau kita pakai? Tidak. Kalau bid'ah yang dimaksud dalam agama adalah yang bertentangan dengan syariat, yaitu penambahan dan pengurangan pada Islam, dalam agama Islam. Nah, pesan Rasulullah SAW adalah beliau pesan terakhirnya, jauhi perkara baru dalam urusan agama, karena itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini menunjukkan membahas tentang bid'ah adalah perkara penting, sampai Rasulullah saja pada nasihat-nasihat perpisahannya menyampaikan masalah ini. Baik. Kemudian satu hadis lagi, ini hadis tadi riwayat Imam Tirmidzi, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haudi wa la yuhtalajanna rijalun duni fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak.
riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, aku mendahului kalian di haud. Haud ini adalah telaga. Ya, ada hadis lain di mana Rasulullah bersabda, ya, kullu nabiyyin haudhu. Ya, inna likulli nabiyyin haudhu. Setiap nabi nanti di akhirat dapat bonus, yaitu telaga-telaga. Setiap nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telaga. Yang pastinya telaga ini adalah telaga yang bagus, airnya sangat bagus untuk diminum. Karena kita berada dalam perjalanan akhirat yang sangat melelahkan. Di padang mahsyar saja begitu capeknya. 50.000 tahun kita menunggu di padang mahsyar, belum ada proses hisab. Maka salah satu momen di akhirat adalah setiap nabi itu akan diberi telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sungai yang bernama, di surga ada sebuah sungai bernama Al-Kautsar, yang mana airnya ditampung di telaga, sehingga telaganya dikenal dengan sebutan telaga Al-Kautsar. Itu adalah telaga yang paling lebar, yaitu telaganya Rasulullah Muhammad SAW. Dan air yang ada di telaga itu adalah air yang belum pernah ada di dunia ini. Coba, mungkin barangkali ada yang punya ide bikin minuman seperti telaga Al-Kautsar. Mungkin ada bagian yang bisa ditiru, tapi ada bagian yang tidak bisa ditiru. Disebutkan ciri air telaga Al-Kautsar ini, yang pertama, rasanya lebih manis dari madu. Ya, bisa bikin minuman lebih manis dari madu, bisa. Kemudian lebih harum dari kasturi, bisa dibikin harum, ya, tinggal nyari pewangi aja. Kemudian lebih putih dari salju, bisa juga diusahakan. Tapi yang keempat adalah siapa yang meminumnya walaupun satu tegukan saja, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, yang keempat ini tidak bisa ditiru. Tidak mungkin. Silakan beli es, sekali minum nggak akan haus selama-lamanya, nggak laku, nggak ada yang beli lagi, nggak mungkin di dunia seperti itu. Maka telaga Al-Kautsar airnya adalah air yang lebih putih dari salju, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi. Siapa yang meminumnya walaupun satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Dan luasnya adalah lebar, ya, dan panjangnya. Lebarnya adalah kalau orang itu melakukan perjalanan 1 bulan perjalanan, panjangnya, dan 1 bulan perjalanan itu lebarnya, ya, sangat luas sekali. Di mana Allah menyiapkan gelas-gelas cangkir-cangkirnya sebanyak bintang di langit. Jadi memang telaga ini dikhususkan untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Maka Rasulullah mendahului umatnya. Beliau yang pertama kali sampai di telaga itu sendirian. Setelah itu beliau mengajak umat, ayo ke sini umatku. Maka umatnya Rasulullah itu berdatangan dan dilayani sendiri oleh Rasulullah SAW. Ya. Semua umat Rasulullah meminumnya, tapi ada sebagian orang yang diusir oleh para malaikat. Mau mendekat, mengaku saya umatmu, wahai Rasulullah, mendekat, diusir oleh malaikat. Maka Rasulullah protes kepada Allah, ya Rabbi, ya, wahai Tuhanku, itu adalah sahabatku. Dalam hadis yang lain, wahai Rabb, Tuhanku, itu adalah umatku. Biarkan mereka minum, wahai Allah. Ya, itu adalah umat saya, biarkan mereka minum. Tapi tetap diusir. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara baru setelah engkau meninggal. Setelah engkau meninggal dunia, mereka membuat perkara-perkara baru dan kamu tidak tahu wahai Rasulullah. Maka mereka diusir, tidak mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar. Dan ini juga menjadi dalil bahwa keyakinan orang yang meyakini bahwa Rasulullah itu hadir di tengah-tengah mereka adalah keyakinan yang batil. Ada sebagian dari orang-orang tasawuf dan juga
diadopsi oleh sebagian, bahkan sebagian besar kaum muslimin. Mereka masih meyakini bahwa Rasulullah itu hadir. Contohnya dalam prosesi pembacaan kitab dibah atau berjanji, ada kalimat mahallul qiyam, saatnya berdiri. Terus pada berdiri Pak ya? Ya, saya juga dulu aktivis. Ya. Aktivis itu ya keliling kampung bawa corong pindah rumah gitu. Memang lama ikut seperti itu. Ya. Jadi langsung ada ketika ada yang membaca satu orang kemudian sampai pada kalimat mahallul qiyam, waktunya momennya untuk berdiri, maka semuanya berdiri. Ya. Kemudian membaca marhaban ya Rasulullah dan seterusnya. Nah, maka itu sebenarnya berdiri di situ bukan berdiri karena pegel, bukan. Terus pegel ayo ngadeg kabeh enggak, tapi ada keyakinan bahwa pada saat itu Rasulullah hadir sehingga perlu dihormati dengan berdiri. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, siapa yang meyakini Rasulullah masih ada hari ini dan hadir di tengah-tengah umatnya, maka terbantahkan dengan hadis beliau sendiri. Beliau mengatakan dalam hadis ini, dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri, engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara baru setelah gua meninggal. Engkau tidak tahu. Kalau Rasulullah sekarang hadir, pastinya tahu dengan perbuatan-perbuatan itu. Kenapa dulu pada persengketaan di zaman Khalifah Ali sampai pertumpahan darah, terjadi perang Jamal, perang Siffin, ya, perang Siffin, sampai yang terbunuh sahabat Nabi dan para tabi'in 70.000 orang. Perang antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, perang. Kenapa Rasulullah tidak hadir dan melerai di antara mereka? Itu perkara penting Pak. Pertumpahan darah puluhan ribu kaum muslimin. Tapi orang sekarang hadir, mengatakan Rasulullah hadir karena dibacakan tadi hal yang sederhana. Perkara-perkara besar telah terjadi di tengah-tengah umat Islam ini dan Rasulullah tidak bisa hadir untuk menyelesaikan masalah itu karena dia sudah wafat. Ini jelas hadisnya. Allah mengatakan innaka la tadri, wahai Muhammad kamu enggak tahu ya apa yang dilakukan oleh umatmu setelah kau meninggal dunia, kamu enggak tahu. Kalau Rasulullah hadir pastinya beliau tahu ya. Nah, maka ini keyakinan yang menyimpang dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun beliau hadir pada sebagian orang tapi melalui mimpi, dengan mimpi yang benar ya. Tapi tidak semua orang mendapatkan anugerah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Nah, jadi poinnya adalah bahwa orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama ini tidak akan mendapatkan fasilitas minum dari telaga Al-Kautsar yang langsung dilayani oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebagai penutup Bapak Ibu jamaah sekalian, ini ada 2 atau 3 halaman, saya persingkat saja. 2 sampai 3 halaman ini adalah apa yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka berhadapan dengan ahlul bid'ah. Di antaranya ya, para ulama itu ada di antara mereka yang didatangi oleh ahlul bid'ah, di antaranya dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika datang kepada mereka ahlul bid'ah, terutama yang bid'ah dalam masalah akidah. Di antaranya seorang ulama bernama Taubus, ketika bersama putra beliau, datanglah seorang Mu'tazilah, menganut Mu'tazilah. Jadi ketika itu Imam Taubus sedang bersama putra beliau, datanglah seorang Mu'tazilah dengan pemahaman yang menyimpang. Mereka adalah kaum rasionalis Islam yang sangat mendewa-dewakan akal melebihi dalil. Maka ketika seorang tamu datang dan dia berakidah Mu'tazilah, Imam Taus mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, ya, adkhil usbi'aka fi udunaika hatta la tasma'u min qawlihi syai'an fa inna hadzal qalba dha'ifun." Wahai anakku, tutuplah telingamu, jangan sampai mendengar perkataan dia. Ada orang datang Mu'tazilah, tutup telingamu. Ini ulama besar, Taubus itu ulama besar. Tutup telinga kamu,
sehingga kamu tidak mendengar perkataannya, karena sesungguhnya hati ini lemah. Kalau kamu dengarkan omongannya, dia akan menebarkan subhat sehingga kamu goncang, akidah rusak, maka tutuplah telinga. Jadi kita jangan terlalu pede kalau bertemu orang Syiah, orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Ahmadiyah dan lain-lain, terus kita dengan pedenya berdialog. Kalau kita memiliki ilmu yang mumpuni, bisa membantah bahkan mendakwahkannya, silakan. Tapi kalau tidak, maka lebih menghindar. Karena hati ini lemah. Berapa banyak orang memutuskan, saya nggak usah ngaji, cukup lihat di YouTube, tapi dia tidak bisa memilih siapa yang dia dengarkan ceramahnya, dia terbawa. Banyak orang menyimpang gara-gara seperti itu. Kalau memang sudah jelas dikenal dia orang yang melakukan bid'ah, ahlul bid'ah, terutama bid'ah dalam masalah akidah, mencetuskan agama atau ajaran-ajaran baru, maka sebaiknya menghindar karena hati ini lemah, sangat rentan terbawa, terpengaruh. Ini dicontohkan oleh para ulama dulu, bahkan putranya disuruh tutup telinga kamu. Kemudian juga ada di antara mereka, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang ditawarin, saya ingin berbicara satu kalimat, yang ngomongnya ahli bid'ah. Saya ingin berbicara satu kalimat. Maka di antara mereka para ulama mengatakan, jangankan satu kalimat, separuh kalimat saya tidak mau. Jangankan full, setengah saja saya tidak mau. Jadi mereka banyak yang cenderung menghindar daripada terpengaruh. Satu lagi perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in, ulama besar yang meninggal saat menjadi buronan karena beliau diminta untuk menjadi hakim agung, tapi beliau menolak sehingga diburu oleh khalifah waktu itu, dan beliau meninggal pada saat beliau menjadi buronan. Beliau adalah ulama yang sangat dalam ilmunya, bahkan para ulama menyebutnya levelnya menyamai atau minimal mendekati levelnya para ulama madhab. Sebagian ulama menyatakan ada madhab Tsauri, karena beliau seorang ulama besar dalam bidang fikih, dalam bidang ahli hadis dan lain-lain. Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau juga seorang ulama yang menyatakan dengan tegas bahwa Rafidhah, Syiah Rafidhah adalah bukan Islam, kafir. Beliau berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal maksiyah. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Beliau mengatakan bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat yang lainnya. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena maksiat selain bid'ah ada peluang pelakunya bertobat, sementara pelaku bid'ah nyaris tidak bisa bertaubat. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah memandang bid'ah itu adalah ibadah, memandang bid'ah itu adalah sebuah amal saleh. Ya. Sehingga ketika orang mengatakan sampean lereno mas tobat tolong, apa tobat mau aku zikir kok, mau aku amal saleh, aku ibadah kok disuruh tobat, maka susah tobat. Hanya saja kalimat ini dipelintir. Ya, ada orang yang menuduh, termasuk menuduh kita. Jadi coba lihat, ada satu kelompok yang mengatakan zina itu lebih baik daripada bersolawat. Aneh ya, zina lebih baik daripada bersolawat. Ini salah kaprah. Padahal yang dimaksud itu adalah ada orang yang membuat bid'ah-bid'ah dengan cara membuat solawat bid'ah yang justru bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Solawat ibadah, pahalanya besar, bahkan Allah akan bersolawat 10 kali kepada orang tersebut. Tapi kalau sholawat itu hasil karangan yang itu isinya penyimpangan, ada lagi ada unsur-unsur kesyirikan, maka itu adalah perkara-perkara bid'ah dalam bab sholawat. Sehingga jangan lakukan, karena apa? Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Tapi dipelintir kalimatnya dengan mengatakan ada kelompok yang meyakini bahwa zina itu lebih baik daripada bersholawat. Aneh sekali. Berarti mencuri itu lebih ringan daripada orang yang bersolawat, orang yang mencuri lebih baik daripada
orang yang bersolawat. Nah, ini salah kaprah, bukan solawatnya, tapi bid'ahnya dalam bab-bab tertentu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka kita wajib menjauhi lawannya, yaitu bid'ah, perkara-perkara baru yang masuk ke dalam syariat Islam, baik berupa penambahan ataupun pengurangan, dan itu bertentangan dengan syariat Islam. Dan bid'ah bisa saja dalam masalah ibadah, bisa juga dalam masalah pemikiran, termasuk juga dalam masalah akidah. Maka jika ilmu kita belum mumpuni, sebaiknya kita jauhi pelaku-pelaku bid'ah, karena kita sangat mungkin dan rentan tertular dengan kebid'ahan mereka. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, bila ingin mendalami tentang masalah bid'ah bisa merujuk kepada kitab di antaranya Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi, atau mungkin kitab yang kontemporer, kitab yang berjudul Ushulul Bid'ah, membedah akar bid'ah, yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi di antaranya, dan kitab-kitab yang lainnya. Setidaknya bisa merujuk kepada para ulama kita sekalipun. Mungkin di rumah panjenengan ada buku Tanya Jawab Hasan, itu juga banyak pembahasan tentang masalah bid'ah. Walaupun beliau dari Persis, namun juga ya sejalan dengan kita, sefrekuensi dalam masalah ini. Sehingga kita perbanyak referensi untuk mengetahui lebih jauh tentang perkara-perkara bid'ah ini. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.